industri infrastruktur secara keseluruhan itu memang telah kita jalani bersama dengan Kementerian PUPR sebagai penanggung jawab model kerjasama di pembangunan jalan tol. Stimulus-stimulus yang selalu menjadi bahan diskusi kita, selain tadi ada semacam kompensasi atas potensial loss sehubungan dengan kondisi tidak normal ini, ya, sehubungan dengan pandemi. Di luar itu kita memang selalu mengusulkan kepada pemerintah untuk mendapatkan insentif-insentif, apakah itu fiskal maupun moneter. Nah, diskusi ini akan terus menjadi pembahasan kita, karena menurut kita jalan tol harusnya bisa kita treat sebagai industri pionir yang menjadi dasar berkembangnya industri-industri atau sektor-sektor yang lain. Dengan demikian tadi insentif fiskal dalam bentuk mungkin tax allowance, mungkin tax holiday atau berbagai keringanan dalam hal perpajakan itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk memacu perkembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Mudah-mudahan diskusi-diskusi ini akan menjadi pokok bahasan kita selanjutnya dan menggairahkan iklim investasi di investasi infrastruktur dan jalan tol pada umumnya. Demikian Mas Gibran. Ya, Pak Kris, dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi ya bisa dikatakan volume kendaraan melalui jalan tol agak mengalami penurunan, apalagi 2020 sampai 2021 juga masih ada penurunan begitu dengan adanya juga larangan mudik. Apakah ini mengganggu begitu untuk rencana kerja perusahaan-perusahaan pengelola jalan tol untuk melakukan ekspansi bisnis mungkin atau melakukan akuisisi terhadap jalan-jalan tol yang saat ini atau mungkin yang sedang direncanakan atau pembangunan jalan tol selanjutnya atau pengelolaannya seperti apa, Pak? Ya, saya selalu menyebutkan bahwa industri infrastruktur ini horizonnya jangka panjang. Tidak bisa hanya karena satu event, karena satu situasi kondisi tertentu, pengambilan keputusannya akan berubah. Perspektif yang long term ini menjadi dasar bagi para pelaku investor maupun pelaku bisnis untuk memitigasi apakah opportunity dan resiko ini balance. Nah, kembali lagi, rasanya situasi 2020 maupun 2021 ini memang berdampak secara jangka pendek terkait tadi kemampuan cash flow perusahaan ataupun kondisi keuangan perusahaan. Tetapi kalau melihat dari perspektif investment long horizon-nya tadi harusnya tidak terlalu berdampak. Nah, yang menjadi kritikal adalah konsistensi seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga iklim investasi infrastruktur maupun torut ini stabil. Jangan sampai karena situasi tadi eventual seperti sekarang larangan mudik ataupun karena dampak kondisi pandemi, itu kebijakannya berubah. Konsistensi pengambil keputusan terkait dengan model bisnis ini berubah. Nah, itu yang lebih menjadi perhatian kita, para pelaku industri, untuk mendapatkan kepastian usaha. Nah, itulah sebabnya menurut saya kejadian-kejadian seperti tahun saat ini maupun 2020 yang lalu itu adalah dinamika sebuah industri. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.